mudarat dan tidak pula mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah hendaki. Setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak pula dapat meminta percepatan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan sekaligus pembukaan kegiatan acara maghrib, yakni Malam Bina Iman dan Takwa oleh Alem Rendi Gustiawan. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohis. Rohis. Takbir. Oke. Terima kasih sebelumnya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan sahabat yang nanti. Yang terhormat kepada Ustadz Solihin ya, sudah berkesempatan hadir di Desa Ketiga Manggala. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Dewan Guru maupun pimpinan yang telah memberikan izin untuk pelaksanaan kegiatan maghrib pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, cuaca maupun segala macamnya mendukung untuk kegiatan kita ditemani oleh bulan dan bintang yang sangat bahagia ataupun sangat menyenangkan untuk kita lihat. Saya agak deg-degan ini Ustaz. Pertama yang tadi sore udah mendung, takutnya tiba hujan kegiatannya. Alhamdulillah Allah mengizinkan untuk kita melaksanakan kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada alumni dari pengurus Rohis, maupun ketua, maupun wakil dan segala macamnya. Ucapkan terima kasih untuk bisa berkenan hadir dan juga ikut gabung dalam kegiatan perharian nanti yang akan kita lakukan pada malam hari maupun sampai selesai. Kalau banyak panjang maupun ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah atau basmalah dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini saya buka. Ini saya ucapkan terima kasih. Itu saja bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kepada yang alumni atau guru atau ustaz lain. Mohon maaf. Kurnya saya ini jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Solihin. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa pembuka ya, berarti pembuka acara ya. Semoga kegiatan kita dari awal tadi yang sudah dimulai sampai nanti berakhirnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kaki para anggota Rohis dan semua pihak yang membantu terselenggaranya kegiatan ini dari rumah ke sini, setiap langkahnya semoga dinilai sebagai amal soleh yang akan memudahkan langkah-langkah kita semua menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk kita buka acara ini, kita luruskan niat, kita bersihkan hati dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal
أستغفر الله من الخطايا إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآله وأزواجه وذريته. الفاتحة. يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين افتح قلبي على قراءة القرآن. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita buka acara pada malam hari ini bersama-sama dengan membaca doa. Astagfirullah astagfirullah astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tajib biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddalna biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas berkat rahmat, kasih dan sayang-Mu kami bisa berkumpul bersama-sama pada malam hari ini dalam keadaan tetap beriman, dalam keadaan tetap berislam. Hanya dengan kasih dan sayang-Mu yang bisa menjaga hati ini untuk tetap mendapatkan nur, mendapatkan hidayah. Semoga Engkau mudahkan kami untuk tetap melangkahkan kaki dalam keadaan istiqomah. Ya Allah, pada malam hari ini setiap langkah kaki kami dari rumah menuju SMA 3 Manggala ini kami niatkan tulus untuk menggapai ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah niat-niat buruk lainnya ya Allah. Ya Allah, tulikan telinga kami dari bisikan-bisikan musuh-Mu ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati ini dari niat-niat selain untuk menggapai ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, pada malam hari ini kami kembali menyaksikan betapa agungnya nikmat-Mu yang kami ikrarkan dengan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah, berikanlah maghfirah-Mu jika ada kesalahan, ada kekurangan di dalam kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Itu semata-mata karena kebodohan kami, karena kelalaian kami, karena kurangnya ilmu kami, karena jahilnya otak kami, karena buruknya prasangka kami. Maka hendak memohon maghfirah-Mu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa di setiap kegiatan ini, baik yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja, dilakukan oleh ustaz-ustaznya, para pesertanya, para rohis, purna rohis, dan semua pihak yang telah ikut dalam kegiatan pada malam hari ini ya Allah. Ya Allah, catatlah amal baik mereka, jadikanlah semua perbuatan sekecil apapun menjadi amal soleh yang bernilai di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Solihin. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat dipersilakan.
diulang lagi ya, berarti yang salah dia tadi sebagai doa, sekarang sebagai tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak ya Ustaz dan dia. Tadi apa jadinya Rohis? Rohis. Takbir. Kenapa malam minggu masih hatinya masih terbagi dengan seseorang yang ada di sana? Baca lagi akhir semangat ya. Ini Allah sudah kasih perlindungan dengan cara digeser nih hujannya. Harusnya di sini digeser karena tadi dilihat dari atas banyak yang datang-datang, banyak bidadari mau ngadain mabit. Nah, jadinya digeser. Makanya yang kompak ya. Coba. Tabib pun. Ya. Ariksis. Bukan enak. Jadi malaikat datang itu senyum-senyum kelihatan gitu ya. Kelihatan apa aura-aura surga. Yang baju hitam kelihatan nih calon-calon ahli surga. Lihat model rambutnya, rambut-rambut orang bertakwa. Dia potongannya menghadap ke Tuhan. Ya, innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan mempunyai nikmat yang terbesar, yaitu nikmat masih dikasih hati yang beriman. Semoga Allah menjaga kita tetap istiqomah sampai akhir hayat nanti, sampai mata tertutup, sampai tenggorokan di leher sini sudah mau putus, tetap dalam keadaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Amin ya, semoga sampai akhir hayat nanti dua kalimat syahadat terus terpatri di hati kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap kata-katanya, perilakunya menjadi panutan, menjadi pedoman bagi kita semua yang insya Allah ngaku-ngaku jadi umat. Ya, paling tidak amin dulu ya. Nah, kita nggak tahu. Besok kita harapan kita semuanya diakui benar-benar jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, amin amin ya robbal. Ya, masih di suasana Maulid Nabi walaupun bulannya sudah mulai bergeser. Kita angkat saja tema Maulid Nabi ya Ustaz ya. Ya, kalau ini juga karena mendadak juga, untung kita ini karena yang namanya cowok panggilan harus selalu siap. Setiap ada telepon, ada panggilan ya, mau di mana siap ya. Nah, hari ini kita sedikit saja membahas. Waktu saya berapa menit ya MC? Oh itu aksinya di sana. Sampai jam 9. Oh siap. Sampai ya. Yang penting nggak sampai ke pelaminan. Biasanya anak muda kalau nggak ada yang model-model gini nggak semangat Ustaz ya. Ya udah kita ini ya jadi yang di depan ikutin lah mana lihat selera pasar lah ya. Kalau model-model gini ini langsung kasih hafalan, dikasih bacaan Quran dari awal sampai akhir, bukan kusuk ngantuk. Ya. Baik, saya awali dulu dengan satu surah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sobatnya anak profis SMA. Saya kalau ceramah di tempat lain, baca dalil, baca ayat, mereka nunggu terjemahan dulu. Saya terjemahin langsung, oh mantap. Di sini saya baru baca, belum diartiin udah. Masya Allah ya. Ngerti? Udah. Acting aja acting. Ya yang penting ustaznya seneng lah ya di depan, yang penting seneng. Jadi kalau di rumah ingat, oh si Matiga itu semangat, pintar terjemahannya, kita nggak perlu terjemahin udah, wow. Acting aja ya, nggak apa-apa lah. Yang penting yang di depan seneng. Besok ada acara lagi, Mabit semangat. Baik, ini juga kemarin berapa hari yang lalu, 3-4 hari yang lalu kita sama-sama memperingati sebuah hari namanya Hari Pahlawan. Hari Pahlawan konteksnya masih sama dengan Maulid Nabi. Kisah-kisah, ada banyak kisah-kisah kepahlawanan yang kita temukan di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Begitu banyak, ratusan mungkin jutaan kisah-kisah heroik mereka saat memperjuangkan akidah, memperjuangkan Islam sehingga sampai ke tanah air kita, sampai ke Indonesia. Jadi kalau Nabi Muhammad sama sahabat-sahabatnya nggak berperang, nggak berjuang di sana di tanah Arab, mungkin Islam nggak sampai sini. Kita nggak ngerti mabuk itu apa, nggak ngerti. Pakai peci apa sih, kotak-kotak hitam-hitam dipakai di kepala apa sih, nggak ngerti ya. Mungkin malam minggu kita taunya ya jalan-jalan, naik motor, boncengan, berdua ya, muter-muter, nggak jelas, pulang pisah nangis. Nah, paling gitu-gitu aja ya ujung-ujungnya ya. Nah, untung saja kita sudah mendapatkan sebuah nikmat yang luar biasa. Salah satunya nikmat terbesar itu apa? Nikmat sehat. Ya, apalagi Bang? Nikmat iman ya. Ini salah satu nikmat. Kalian datang ke sini itu nikmat yang luar biasa. Bisa jadi seseorang di luar sana nggak datang ke sini, sedang melakukan apa di luar sana, kita nggak tahu. Apalagi ini malam minggu. Malam minggu itu malam yang sangat akrab dengan perbuatan-perbuatan yang non syariat. Kita anggap non syariat ya. Sekarang bahasanya kita mulai lebih tertata ya. Soalnya lagi keras-kerasnya nih, takut ketangkep. Mau bilang maksiat aja kayaknya susah-susah amat ya. Ya ini saya yakin terlihat dari pancaran-pancaran wajahnya penuh dengan senyum-senyum ridho ilahi. Sering nonton sinetron agak kubur gitu. Jadi lihat muka-mukanya ini beda sama muka-muka K-pop ya. Muka-muka K-pop itu yang bibirnya laki-laki, bibir pakai gincu, yang mukanya putih, lehernya hitam, yang kayak papan catur. Yang mukanya pucat dibilang cantik, padahal kayak ari-ari bayi yang belum dikubur. Standar kecantikan ternyata tergeser juga. Standar ketampangan, standar tergeser juga. Itu yang membedakan apa sih? Padahal sama saja loh. Perempuan dari zaman dulu sampai sekarang ya namanya perempuan sama saja. Laki-laki dari zaman dulu sampai sekarang ya sama saja. Tapi kenapa standar ketampangan, standar kecantikan bergeser? Sebenarnya yang bergeser bukan standarnya, tapi propaganda yang masuk ke pemikiran kita. Pemikiran itu banyak sekali propaganda yang masuk, apalagi sekarang melalui media sosial dan sebagainya. Seolah-olah yang kita tahu itu cantik itu apa sih? Cantik itu yang wajahnya pucat, yang putih, transparan, jadi kelihatan tulangnya. Itu kayaknya sudah bangga sekali. Jadi posting mukanya dipakai perawatan apa, cat tembok itu, vinilek apa yang putih-putih itu. Yang laki-laki gondrongnya sebelah, jadi sini jalan tol, sini zebra cross. Cita-citanya jadi polwan kesampaian. Ternyata standar kecantikan, oh itu yang namanya cantik, ternyata bukan. Jadi banyak sekali contoh-contoh kita sebagai orang Islam mencontoh yang namanya cantik itu apa, yang namanya ganteng itu apa, sudah ada di dalam Al-Quran, sudah ada di dalam kitab-kitab. Jika kalian kalau mondok ya itu banyak dipelajari. Baik, sedikit saya akan mengisahkan tentang perjalanan Nabi Muhammad. Jadi hubungannya dengan yang ada hubungannya dengan rohis inilah ya. Ada satu hal
yang kita syukuri mendapatkan sebuah sosok untuk kita panut, yaitu Nabi Muhammad. Kita menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita. Banyak sekali kisah-kisah tentang kepahlawanan beliau, kepahlawanan para sahabatnya yang bisa kita ambil teladan. Jadi termasuk dengan Hari Pahlawan kemarin, itu minimal ada tiga hal yang bisa kita jadikan pedoman agar kita bisa mencontoh para pahlawan kita, para sahabat-sahabat di zaman Rasulullah. Konteksnya sama, karena Islam itu selalu up to date. Islam itu dari zaman Rasul sampai sekarang ya nggak bisa dirubah-rubah, kita kayak gitu-gitulah. Nggak boleh ada rubah-rubahan, nggak boleh kalau ada paham-paham baru, ada aliran yang bikin kalian otaknya muter, traveling ya, itu hati-hati. Jadi pasti ada sesuatu yang memaksa kita untuk jadi bertanya-tanya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Islam ini benar apa enggak sih? Ujung-ujungnya gitu loh. Nah itu hati-hati ya dengan paham-paham. Sekarang lagi viral, lagi ngetren tentang sholat 5 waktu. Ya, lagi ngetren itu ya, yang media sosial ya. Lagi ngetren katanya sholat 5 waktu nggak ada di Al-Quran katanya ya. Nah, jadi bukan nggak ada, memang elunya aja yang bego gitu ya. Yang buka Al-Quran nggak pernah bilang sholat nggak ada di Al-Quran, ya nggak ada lah ya. Lu nggak pernah buka, nggak ngerti ya. Berarti nggak pernah membaca. Jadi kalau ada pendapat-pendapat yang gitu-gitu, udahlah nggak usah terlalu diambil pusing dan nggak perlu dikomentarin karena mereka itu senang kalau kita cekcok, kita marah, kita emosi senang. Tapi begitu kita marah, kita mempertahankan agama kita, yang ditangkap kitanya. Oh radikal. Kita marah, datang bawa golok, teroris. Ujung-ujungnya gitu. Jadi memang sengaja biar kita ini terpancing. Nggak perlu lah. Sepanjang kalian di sini sudah ada Ustadz Randy, pegangin sarungnya, pegangin bajunya, yang kenceng, jangan pisah. Kalau Ustadz Randy bilang itu paham yang gitu-gitu, nggak usah diikutin. Jangan sampai terpengaruh dengan paham-paham baru yang ujung-ujungnya membuat kita ini ragu-ragu. Jadi bayangin orang baru mau belajar sholat, nonton YouTube ada tulisan, ada artikel katanya sholat 5 waktu tidak ada di Al-Quran. Nah dia buka nih ayatnya, tuh kan gak ada 5, mulai goyang nih, sholatnya jarang-jarang, tambah goyang lagi. Ujung-ujungnya, iya ya, kayaknya nggak boleh sholat, nggak usah sholat, yang penting Islam. Sebenarnya ini logika yang permainan kata-kata aja, saking pinternya mereka merangkai kata, tapi dalam keilmuan agama mereka nol. Artinya logikanya, kalian sekolah lah di SMA 3, daftar, saya jadi siswa SMA 3. Terus kalian nggak percaya dengan tata tertibnya. Misalnya udah sih saya nggak sekolah nggak apa-apa, yang penting saya ini anak SMA loh. Tapi nggak pernah sekolah. Pakai seragam tapi nggak pernah sekolah. Ya nggak bisa naik, nggak pernah ketemu guru, nggak pernah ya gimana mau dibilang anak SMA gitu kan nggak bisa. Artinya orang Islam ya selalu ada konsekuensinya. Kita masuk ke SMA 3, ada konsekuensinya apa? Misalnya ini yang paling mudah aja lah, berangkat sekolah. Itu berangkat sekolah itu aja lah. Konsekuensi orang Islam, sholat. Pengen jadi orang Islam tapi nggak mau sholat. Pengen sekolah di SMA 3 tapi nggak mau berangkat sekolah. Ibaratnya gitu aja. Jadi kalian pakai baju seragam dandan, jalan dari rumah tapi ke terminal misalnya. Balik lagi. Ya kalian cuma itu anak SMA 3. Iya udah gitu. Tapi nggak ada pengakuan di sini apakah kalian bisa lulus, ikutin ujian, ya kan nggak bisa, datang aja nggak pernah, gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya anak kecil saja sudah bisa menjawab, hanya permainan kata-katanya begitu indah, orang-orang awam akan merasa jadi ragu-ragu dengan agamanya sendiri. Nah ini termasuk tugas kalian juga nih, yang sudah masuk ke rohis, ada tetangga, ada saudara yang pemahamannya masih awam, masih kurang, yang baru belajar sudah mulai goyang, ini kokohkan lagi, kuatkan lagi. Caranya kalau zaman sekarang, ya mereka nyerang pakai ilmiah, kita balasnya pakai ilmiah. Nyerangnya pakai dalil, ya kita balas pakai dalil. Nyerangnya pakai guyonan, ya kita balas juga pakai guyonan ya. Jadi nggak perlu emosi, nggak perlu marah-marah, kita balas dengan ilmiah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Baik, ini kalau mau bahas tentang Maulid Nabi, kitabnya aja ada Sirah Nabawiyah itu sekitar 200 lebih halamannya. Itu dibagi dari beberapa bab. Beberapa bab itu ada 3 bab yang utama ya. Yang pertama kelahiran, kedua masa remaja sampai dewasa, yang ketiga masa menjelang akhir hayatnya. Kira-kira mau pilih yang mana? Mbak, di bab biru. Mau yang pertama, yang tengah-tengah, apa yang terakhir? Yang terakhir ya. Oh, ibu-ibu ya? Ibu guru ya? Oh, maaf Bu. Saya pakai cadar Bu, malam-malam terang benderang malam Ibu, bayanginnya itu cantik aja dari sini jauh. Oh, masih jomblo katanya. Ya. Tuh kan, masa sini Ustaz lagi ceramah loh, dikata itu jomblo apa hubungannya? Jodoh dong. Tahu nomor WA-nya? Kok bisa pas nunjuk gitu ya? Iya Bu, maaf ya Bu ya, barangkali jodoh. Yang perwakilan yang sebelah sana, aduh di babnya hitam semua ya. Dari baju mungkin baju pink juga. Yang beda ujung belakang abu-abu, pilih awal, tengah atau akhir? Akhir juga. Apa sih nggak kelihatan? Yang pojok Mbak yang senyumnya manis. Kamu, iya kamu. Akhir juga. Oh ya udah. Sekarang yang mas-mas yang ganteng-ganteng. Ini yang depan Purna Rofis ya. Yang masih Rofis ya. Oh yang Purna yang itu aja. 1, 2, 3. Yang muka tua ya. Yang penting jiwanya muda ya. Itu Ustaz Adi itu satu perjuangan sama saya di sekolah SMP itu ya kita berjuang bareng. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan, namanya anak muda lagi semangat, senang saya lihat anak-anak muda semangat memperjuangkan dakwahnya. Yang saya ambil yang baju ini aja, Mas. Ya. Di sini apa sih manggilnya Mas? Apa Bang? Apa Om? Awal, tengah atau akhir? Akhir. Oh, udah akhir semua. Ya udah kita ambil kisah yang akhir aja ya. Baik, Ibu siap nyimak ya. Jadi grogi gue. Gara-gara dia ngomong jomblo. Nanti tolong ya nomor WA-nya. Ya, satu kisah ada banyak banget ya. Kita ambil kisah yang akhirnya. Salah satunya kisah tentang menjelang akhir wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat itu selesai Haji Wada. Haji Wada, Rasulullah naik ke atas mimbar, disebut sebagai khutbah terakhir. Mungkin sudah masyhur ini ceritanya ya. Jadi Rasulullah menggelar. Jadi surbannya digelar lah ya. Digelar. Kemudian Rasulullah bilang, pada hari ini sudah aku sampaikan semuanya. Hanya ada satu hal yang aku takutkan, yaitu dunia akan mencengkeram hati-hati kalian. Jadi ini sebanyak digelar itu, beliau mengucapkan kalimat itu. Sahabat-sahabatnya pada bengong, lihat nih, bengong kayak abang ini, bengong, acting aja yang penting gini-gini, paham nggak tahu, pokoknya yang gini aja. Nah sahabat pada melihat Nabi, maksudnya apa sih? Salah satu sahabat yang paling senior, Sayyidina Abu Bakar, seketika langsung nangis, ambruk, deketin surbannya. Yang lain nggak paham, masih belum paham. Apa sih maksudnya? Surban digelar, semuanya yang saya takutkan dunia akan mencengkeram hati-hati kalian. Semua sudah aku sampaikan. Nah, Sayyidina Abu Bakar ngomong nih, baru sahabatnya mulai paham. Yang aku takutkan ini adalah khutbah terakhirnya. Makanya Sayyidina Abu Bakar karena paling senior ya, sudah paling dewasa lah. Jadi pikirannya sudah sangat langsung paham gitu. Sahabat yang lain baru mulai paham, baru mulai satu-satu mulai sedih, mulai ngumpul di sampingnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, beberapa saat kemudian Rasulullah pulang, ternyata benar waktu itu Rasulullah sudah mulai sakit ya, sudah mulai menderita sakit. Sampai di rumahnya
benar kondisi Rasulullah semakin tidak stabil, semakin kurang baik, semakin tidak fit, badannya mulai melemah. Bahkan diriwayatkan ketika sholat subuh. Jadi sholat subuh sahabat sudah komat mau melaksanakan sholat subuh. Rasulullah buka tirai. Nah, ini diriwayatkan hampir mereka membatalkan sholatnya karena ada Rasulullah nih, maksudnya mereka pengen batal biar Rasulullah jadi imamnya. Ternyata enggak, ternyata Rasulullah nutup lagi, tirainya ditutup lagi, Rasul masuk lagi. Nah, waktu itu sholatnya tetap dilanjut. Setelah sholat selesai, mereka bertanya-tanya bagaimana kabar Rasulullah, bagaimana kabar kondisi kesehatan Rasulullah. Kebetulan di situ ada Sayyidina Ali dan Sayyidina Fadl, dua-duanya ini sepupu ya, masih ponakan ya, masih saudara yang tahu banyak. Ya kondisinya memang kurang begitu sehat, tapi beliau ingin menyampaikan ceramah di masjid ini walaupun tidak ikut sholat. Akhirnya kedua sahabat yang masih saudaranya juga, Sayyidina Ali dan Sayyidina Fadl, memapah dari rumahnya, digendong gitu ya, digendong, yang kanan Sayyidina Ali, yang sebelah kiri Sayyidina Fadl, dibawa ke masjid dan beliau menyampaikan ceramahnya. Apa yang beliau sampaikan? Ternyata lama Bu. Yang beliau sampaikan adalah, saat ini yang ingin aku sampaikan bahwa kondisiku sudah mulai memburuk. Banyak yang sudah aku sampaikan, dan saat ini aku ingin tanya kepada kalian. Itu ibaratnya kalau kita kayak mau pamitan gitu sih. Apa sih kurangnya saya? Nah, seperti itu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW juga menanyakan kepada sahabat, hari ini kalian yang merasa pernah aku sakitin atau saya punya hutang sama kalian, silahkan ditagih sekarang. Kalau saya pernah menyakiti kalian, silahkan balas sekarang. Karena aku takut sudah tidak ada waktu lagi untuk membalasnya. Kira-kira sahabat gimana nih kalau Nabi Muhammad ngomong gitu? Ya semua sahabat terdiam. Yang namanya Rasul mana ada sih yang punya salah, ya kan? Namanya Nabi nggak ada salahnya. Apalagi utang, boro-boro utang. Mungkin beda sama Ustaz Randy ya. Beda sama kita ya. Nah, beberapa saat kemudian ada satu sahabat yang berdiri. Sahabat ini terkenal dengan kecerdasannya. Beliau mengatakan, ya Rasul, engkau pernah menyakiti aku. Waktu itu saat perang, engkau merapikan barisan. Dan pasukanku agak maju sedikit. Engkau merapikan dengan memukulkan tongkat. Saat itu kena dengan bahuku. Di sekitar perut sini. Di sekitar sini. Pernah dengar cerita ini? Pernah ya? Pernah ya? Lihat cerita nanti. Bilang aja belum, biar senang Ustaznya. Nah, sahabat ini namanya Ukaisyah. Ukaisyah menyampaikan, ya Rasul, engkau pernah menyakitiku waktu itu, engkau memukul pasukanku dengan tongkat dan sakitnya aku masih berasa. Bolehkah aku membalasnya sekarang? Rasul menjawab, ya silakan. Aku ingat kejadian itu, walaupun tidak sengaja mukulnya. Sekarang balaslah dengan memukul tongkat. Sahabat yang lain mulai berdiri satu-satu, tak terima. Tega kamu Ukaisyah. Rasulullah dalam keadaan sakit seperti ini akan kau balas, akan kau pukul dengan tongkat. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, kalau engkau ingin membalas Rasul, balas aku. Nih tua rentak, sebentar lagi juga akan mati. Jangan kau balas manusia suci yang menjadi panutan seluruh umat di bumi. Kata Rasul, udah diam, udah biarin dia balas saya. Yang kedua Sayyidina Umar, berurutan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, yang terakhir Sayyidina Ali. Semuanya sama menjawab, jangan engkau pukul Rasulullah, jangan engkau pukul nabiku, jangan engkau pukul kasih Allah, pukullah aku. Tapi Rasulullah tetap melarang mereka. Sudah biarkan saja, biarkan Ukaisyah membalas perbuatanku. Ukaisyah mulai maju ke depan. Sahabat satu persatu sudah mulai berdiri ingin melarang Ukaisyah ya. Ukaisyah maju ke depan.
Rasul menyuruh, di situ ada Bilal. Bilal, ambilkan tongkat di rumah supaya Ukaisyah bisa memukul tubuhku. Sayyidina Bilal pulang ke rumahnya Rasulullah, ada Sayyidah Fatimah. Ada apa Bilal? Aku disuruh Rasulullah mengambilkan tongkat. Untuk apa Bilal? Ukaisyah ingin membalas Nabi pernah memukulnya. Sayyidina Fatimah langsung nangis sambil teriak, ya Ukaisyah, bilang ke Ukaisyah kalau ingin memukul, pukul aku. Pukul aku anaknya, jangan memukul ayahku. Ayahku sudah renta, sudah tua, sudah melemah kondisinya. Pukullah aku. Sayyidina Bilal, tapi ini perintah Rasulullah. Akhirnya dengan berat Sayyidina Fatimah melepaskan tongkat itu, diberikan kepada Bilal. Kemudian Bilal bin Rabah masuk ke dalam aula lagi, ke dalam masjid, sampai tongkatnya dipegang oleh Ukaisyah. Di sini diriwayatkan Ukaisyah mengayunkan tongkat hampir 3 kali, diayunkan. Sahabat Nabi satu persatu mulai protes lagi, mulai marah lagi. Jangan Ukaisyah, pukullah aku sebagai gantinya, pukullah aku sebagai gantinya. Begitu cintanya para sahabat kepada Nabi, semuanya ingin menggantikan Nabi untuk digantikan dirinya untuk dipukul. Tapi Rasulullah kembali melarang mereka, sudah jangan biarkan saja Ukaisyah memukul tubuhku. Ukaisyah mulai mendekat ke tubuh Nabi, dia bilang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu engkau memukul aku dalam keadaan aku tidak memakai baju. Sekarang aku membalasnya, ingin engkau tidak memakai baju juga. Sahabat tambah marah, semua sahabat tambah semakin berdiri. Ya Ukaisyah, tega engkau. Nabi Muhammad sudah mulai melemah, sudah mulai sakit. Engkau suruh buka baju, ingin kau pukul dengan tongkat. Tapi Nabi Muhammad perlahan membuka bajunya, sudah biarkan Ukaisyah memukul tubuhku. Perlahan bajunya, jubahnya Rasulullah dibuka, dan Rasulullah dalam keadaan tidak berbaju. Dan saat itu tiba-tiba Ukaisyah memeluk tubuh Rasulullah. Peluknya dirasakan hangat tubuhnya. Rasulullah bertanya, apa ini Ukaisyah maksudnya? Ukaisyah menjawab, bukankah engkau berjanji bahwa siapa yang bisa menyentuh tubuhmu secara langsung maka dia akan diharamkan dari azab neraka. Rasulullah pun berdiri sambil digotong dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Fadil, menyampaikan kepada semua sahabatnya, barang siapa yang ingin melihat penghuni surga tanpa dihisap, ini orang Ukaisyah. Jadi Ukaisyah adalah satu di antara 2 sahabat Nabi yang masuk ke surga tanpa dihisap. Ya, ini satu cerita tentang begitu cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Begitu besarnya rasa sayang mereka di tengah-tengah keberadaan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita di zaman modern ini mungkin kita belum pernah berjumpa langsung dengan Rasul. Kita hanya mendengar kisah-kisahnya saja, tapi Rasulullah pernah berkata bahwa akan ada satu golongan yang mereka adalah keluargaku. Keluargaku itu siapa? Keluargaku itu adalah umat-umat Nabi Muhammad yang tidak pernah bertemu secara langsung dengan Rasulullah, tetapi mengakui dan mencintai Nabi Muhammad SAW walaupun belum pernah berjumpa secara langsung. Ya, malam ini kalian datang ke sini, semoga menjadi salah satu wujud bahwa kita semua mencintai Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan wasilah cinta ini, wasilah cinta yang begitu suci ini menjadi sarana supaya kita nanti bisa bertemu bersama-sama, dikumpulkan bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Ini ada golongan khusus, Rohis SMA 3. Kasih banner di sana, sudah ditungguin sama Rasulullah, kita ngumpul bareng-bareng di surga. Amin. Jadi yang modal cinta saja sama Rasul itu sudah cukup. Ya, yang penting cinta dulu. Yang penting cinta Nabi Muhammad dulu. Kalau ada yang bilang nggak usah pakai maulid,
Gak usah memperingati hari kelahirannya, udah abaikan saja. Kita bukan ngomong maulidnya, bukan mempermasalahin hari lahirnya. Ini masalah cinta, bro. Ya, cinta yang harus diperjuangkan. Ya, nah, namanya cinta, katanya gunung akan kuseberangi, lautan akan kebalik ya. Oh, kebalik. Gunung akan aku daki, lautan akan aku seberangi ya. Saya bilang gunung akan aku daki, lautan aku seberangi, kamu aku nikahi. Saat ya sekian aja ya dari saya. Sepertinya sudah mulai ngantuk, sepertinya sudah mulai lapar. Ngantuk ya? Iya. Lapar ya? Iya. Enggak ya? Kalian enggak, saya iya. Malam minggu itu bawaannya lapar sama baper. Yes. Paling tidak kalau datang ke sini kita punya alasan, status WA story, wes lagi mabit. Jadi nggak ada yang nanyain kok di luar. Wes. Kok di luar aja nggak ada pasangan. Nah kita bisa balas nih. Kamu di rumah aja, kamu di luar aja nggak punya rumah. Paling tidak kita sudah bareng-bareng di SMA 3 ini dalam rangka melaksanakan mabit. Semoga sekali lagi Allah meridhoi semua kegiatan kita. Sebagai wujud kita cinta kepada Nabi, kalian datang ke sini bukan sekedar cinta sama sekolah, bukan sekedar undangannya dari Ustadz Randy, tapi semata-mata karena cinta kepada Nabi dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Quran, irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Astaghfir du'ana wastajib du'ana bil barakatil Quran. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pentas seni drama bertemakan akibat kenakalan remaja yang akan dibawakan oleh beberapa anggota Rafis. Selamat menyaksikan, semoga terhibur dan dapat diambil hikmahnya. Kita tensinya selesai makan juga ya. Kita makan gitu. Kayaknya kalau kita pentas segala macam, kayaknya sih udah agak sempoyongan. Kalau nggak makan, kayaknya nanti kurang legit rasa penampilan. Oke, buat kita